Shalom, selamat petang kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada petang ini. Terima kasih karena terus setia di dalam renungan petang saat indah bersama dengan Tuhan. Tajuk renungan kita pada petang ini adalah Jangan Kehilangan Semangat. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas berkat dan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga pada petang ini kami dapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu melalui renungan petang. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami, dan semua ini kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa di antara kita pernah kehilangan semangat? Di dalam Yosua 14 ayat 11 mengatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Nah, tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak memiliki semangat di dalam menjalani hidup. Sedikit saja mengalami masalah atau kehilang ataupun menghadapi kesulitan langsung mengeluh ataupun mengasihani diri sendiri sedemikian rupa dan mungkin kehilangan semangat. Nah, kita perhatikan di dalam Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Oke, seberat apapun tantangan yang dihadapi, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Ia peduli dengan keadaan kita. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kaleb yang telah memiliki semangat hidup luar biasa sekalipun sudah berumur 85 tahun. Dia berkata seperti ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, ia tetap bersemangat dalam melayani kehidupan karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7 seperti ini, janji Tuhan adalah yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya takkan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan ia terus memegang teguh apa yang Musa katakan. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Nah, 45 tahun telah berlalu. Tuhan pun menggenapi janjinya, dan Yosua memberikan Hebron menjadi pusakanya. Inilah yang kita lihat di dalam renungan pada petang ini, yang mana Kaleb, walaupun dia sudah tua, tetapi semangatnya tidak pudar, karena dia berpegang kepada janji-janji yang Tuhan berikan. Saya akhiri renungan petang ini dengan satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat 38 mengatakan, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Nah, sudah pasti kita menghadapi banyak masalah yang menjatuhkan kita, yang mematahkan semangat kita, yang mungkin membuat kita ingin putus asa. Tetapi ingat, Tuhan akan menunaikan janjinya kepada kita apabila kita berpegang teguh kepada perintahnya, apabila kita berpegang teguh pada firman-Nya. Jadi jangan takut, teruskan perjalanan dan terus kuat di dalam kehidupan, karena Tuhan ada
untuk memberikan kekuatan di saat kita hampir-hampir ingin putus asa. Mari kita akhiri renungan pada petang ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan semangat di dalam kehidupan kami, terutamanya di dalam pelayanan, walaupun ada banyak cabaran. Tapi apabila kami berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan, sudah pasti sentiasa ada jalan terbuka untuk kami melakukannya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.